maaf terputus anak-anak. Kita lanjutkan konversi besaran turunan. Nah, besaran turunan itu apa? Besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Definisinya seperti itu. Yang akan kita pelajari sebenarnya besaran turun itu banyak banget ya. Tapi kita hanya akan mengkonversi 3 satuan aja. Satuan luas, volume, dan kecepatan. Kenapa hanya 3? Karena ini menjadi dasar. Kalau kalian bisa mengkonversi 3 satuan ini, yang lain juga insya Allah bisa mengkonversinya. Oke, langsung aja ya. Untuk luas, nah luas sama dengan yang panjang tadi gitu ya. Cuman bedanya di sini ada persegi gitu. Ada perseginya. Ada perseginya nih. Ya. Pertanyaannya kenapa sih luas satuannya seperti panjang tapi ada perseginya? Karena luas itu seperti ini anak-anak. Kalau kita punya persegi panjang, di sini panjang, di sini lebar. Pertanyaan berapakah luasnya? Luas adalah panjang dikali ini L-nya kayak gini ya, L dikali lebar kayak gitu. Panjang satuannya, contoh kita gunakan meter ya. Kita gunakan meter. Kenapa satuan luas itu meter persegi? Ya. Karena panjang itu satuannya panjangnya misalkan 2 meter, lebarnya 1 meter. Panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Maka meter dikali meter, meter persegi. Seperti itu. Nah, makanya kenapa di sini luas itu satuannya persegi? Karena memang hasil dari turunan panjang. Gitu, seperti itu. Oke. Kalau tadi satuan panjang itu satu turun 1 itu dikali 0, dikali 0 dikali 10, maka untuk satuan luas dikalinya 100. Kenapa 100? Karena persegi, nolnya ada 2. Satu langkah nolnya 2. Ya. Contoh misalnya, berapakah 1 kilometer persegi itu sama dengan berapa hektometer? Berapa hektometer persegi? Ya, berapa langkah? 1 langkah. Dari kilometer ke hektometer. 1 langkah. Maka dikali 100. Nolnya 2. Berarti 1 kilometer sama dengan 100 hektometer persegi. Gampang ya? Pertanyaannya, 1 meter persegi itu berapa kilometer persegi? Kita lihat dari sini. Dari meter 1, 2, 3. Berarti nolnya berapa? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibagi berapa? 1 juta. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 meter persegi sama dengan 1/1 juta kilometer persegi. Itu konversi besaran turunan untuk luas ya. Nah, kita lanjut ke bagaimana untuk besaran turunan konversi volume. Nah, oh ini anak-anak salah ya, Bapak salah menulis menempelkan gambar. Untuk volume sendiri bukan persegi, karena kalau persegi itu adalah luas, harusnya kilometer kubik. Kalau pangkat 3 itu dibacanya kubik. Pertanyaan kenapa satuannya kubik? Nah, contoh kita punya balok. Di sini panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya. Ini satuannya meter, ini satuannya meter. Jadi volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Titik itu dalam matematika kali ya. Meter dikali meter sama dengan meter kubik. Nah, jadi kenapa volume satuannya kubik? Karena memang diturunkan dari besaran panjang dikali panjang seperti itu. Ya, ini salah ya, bukan persegi tapi kubik semuanya. Kubik. Nah. Oke, sebagai contoh nih.
berapakah 1 kilometer kubik itu sama dengan berapa hektometer kubik? Berapa hektometer kubik? Berapa langkah? 1 langkah, berarti 1, 2, 3. 1 kilometer kubik sama dengan 1000 hektometer kubik. Nah, gampang ya anak-anak ya. Nah, untuk volume sendiri, selain satuannya kilometer kubik, hektometer kubik, desimeter kubik, dan lain-lainnya, itu juga ada satuannya liter. Ya, liter. 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Nah, Bapak kenalkan hanya dua dulu saja ya, liter dan mililiter. Ya, 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Gitu. Oke, kita lanjutkan yang terakhir nih anak-anak. Kita lanjutkan. Nah, kecepatan. Konversi besaran turunan. Yang ketiga adalah kecepatan. Kecepatan masih ingat rumusnya apa? Kecepatan ada lagunya sebenarnya. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, itu rumusnya. Jadi rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu yang dibutuhkan, T. Nah, satuan jarak itu adalah meter, satuan adalah detik, sehingga satuan kecepatan adalah meter per detik. Nah, ini disebut besaran turunan. Kenapa turunan? Karena diturunkan dari dua besaran pokok panjang dan besaran pokok waktu. Nah, oke, kasusnya sekarang adalah bagaimana cara mengkonversi satuan kecepatan. Contoh nih ya, berapakah 10 meter per detik, 10 meter per detik ini satuan kecepatan, itu berapa kilometer per jam? Kita merubah dari meter per detik menjadi kilometer per jam. Nah, caranya yang pertama kita tulis dulu 10 meter per detik ya. Nah, setelah itu baru ini prosesnya. Yang ini prosesnya. Ini prosesnya. Nah, karena kita mau merubah meter ke kilometer, maka kita tulis dulu. Yang pertama kita tulis karena meternya di atas, kita tulis meternya di bawah. Jadi tahapannya seperti ini. 10 meter per detik. Tahapan yang pertama kita buat per ya. Karena meter di atas kita tulis simpan di bawah meter. Apakah boleh disimpannya di sini, tidak di sini? Boleh ya. Nah, kemudian karena kita mau rubah detik, detiknya di bawah kita tulis di atas detik. Ya. Setelah itu kita tuliskan, karena meternya mau dirubah ke kilometer, kita tulis kilometer, dan detiknya mau dirubah ke jam, tulis di bawahnya jam. Nah, setelah itu kita masukkan angka 1 kilometer 1000 meter. 1 jam sama dengan 60 detik. Nah, gitu. Ini angka 1 dari mana? Ini angka yang paling mudah gitu ya. Jadi konversi yang paling mudah 1 km sama dengan 1000 meter, dan 1 jam sama dengan 60 detik. Boleh nggak 2 jam di sini? Boleh, tapi nanti di atasnya bukan 60 detik tapi 120 detik kayak gitu. Tapi itu akan persulit diri ya. Kita menggunakan yang paling simpel aja dulu gitu ya. Kita tulis 1. Nah, setelah itu gimana? Kita kalikan 10 dikali 60 dikali 1 ya, 600. Kemudian 1 dikali 1000 sama dengan 1000. Jadi 10 meter per detik itu sama dengan 600 km, 600 per 1000 km per jam. Cukup sampai sini? Belum. Ini kita masih bisa sederhanakan. Coret nolnya 2 di atas, coret nolnya 2 di bawah. Jadi berapa? 6 per 10 km per jam. Nah, gampang ya? Oke, contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya seperti ini. Berapa 10 km per jam, berapa meter per detik? Sama, yang pertama kita tuliskan 10 km per jam. Kilometernya di atas, kita simpan di sini, kilometernya di bawah. Pasangannya sama adalah meter. Yang paling mudah adalah kita mengkonversi 1 km sama dengan 1000 meter. Yang kedua, jamnya di bawah, simpan di atas. Pasangan jam, karena kita mau merubah detik, jadi di sini bawahnya detik. Ya.
Yang paling mudah adalah kita tulis 1 jam sama dengan 3.600 detik. Setelah itu gimana? Kita kalikan aja. 10 dikali 1000 dikali 1 sama dengan 10.000. Nah, 10 ini di atas ya, dan ini di bawahnya nggak ada. Makanya ini 1 dikali 3.600 sama dengan 3.600. Satuannya apa? Nah, ini kenapa satuannya kilometer dan jam? Karena nanti kita bisa coret. Kilometer kita coret, jam kita coret. Yang tersisa adalah satuannya meter per detik. Oh, ini harusnya meter per detik. Sama dengan yang ini. Ya. Apakah cukup? Tidak. Kita persederhanakan kembali. Di atas 0 udah coret, di bawah coret 10 100 ya sisanya ya, per 36. Jadi 10 km per jam adalah 100 per 36 meter per detik. Oke, sekian anak-anak. Silakan bisa direview kembali. Yang belum jelas bisa dilihat kembali videonya. Selanjutnya kalian bisa mencoba latihan di buku mengkonversi untuk pelajaran IPA. Sekian. Ketika ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di grup. Kita akhiri, macam hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.